Berapa kali saya ceritakan banyak orang itu berdakwah tetapi tidak tepat sasaran. Ini ada orang yang baru mengenal Islam, belajar fikih, sholatnya masih belum pas, apa itu yang dikatakan istilahan, apa dikatakan itu ibarah-ibarah di dalam fikih, itu penjelasannya dia belum tamat. Tiba-tiba diajarkan kira-kira orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka. Iki mung balul-balule wong iki. Bodoh-bodohne wong. Kalau kita membahas masalah ini orang-orang alim ya, orang-orang yang di luar sana, yang orang-orang punya ilmu kaliber, ngerti tafsir, ngerti mantik, ngerti usul, dan ngerti sirah, memahami beberapa sirah Nabawi, yang mengerti beberapa sanad ilmu hadis, ngerti mustalah hadis. Ini hadisnya maudhu, ini hadisnya hadis syadz, wah ini hadisnya hadis yang mardud, ini hadisnya tidak tepat, hasan sahih. Ngerti ilmu hadis, lungguh bareng masalah iki masuk akal. Iki maca kitab gak ngerti, sholatnya belum tentu benar, tajwidnya mungkin belum tentu benar, baca Fatihah mungkin tasdidnya gak tepat. Diajari orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka, ini mau balul lagi. Bukan orang pinter ini kayak begitu tuh. Bukan orang pinter. Tiba-tiba ada profesor ke sini menjelaskan, ya adik-adik semuanya, mas-mas, bapak-bapak semua yang hadir, saya adalah profesor ahli astronomi. Saya telah meneliti penelitian tentang masalah langit selama hidup saya. Semenjak saya usia 17 tahun sampai saat ini usia saya 87 tahun, saya meneliti masalah langit 70 tahun katanya. Tiba-tiba ngomong-ngomong gini. Terus sing diterangno iki awak-awak. Astronomi itu adalah memiliki elemen-elemen mudeng we. Sing goblok sapa? Ya profesore. Mengajarkan ilmu bukan pada tempatnya. Ini penting, ini inti ya. Ini tuh inti di dalam ilmu, bukan kapasitas ilmu. Kalau kapasitas ilmu, anak kecil itu umur 4 tahun, 5 tahun ada yang hafal Quran kok sekarang. 9 tahun, 10 tahun itu di pondok-pondok itu udah ngerti alfiyah. Ngerti alfiyah, ngerti kitab-kitab salaf, itu ngerti. Umur 6 tahun ngerti wis khotem jurumiyah gitu. Banyak itu kitab-kitab nahwu yang mereka paham, matan-matan mufrodat mereka paham semua. Banyak, tetapi tidak tahu kapan dia harus menempatkan ilmunya pada tempatnya. Ini kecerdasan orang, butuh wong ngerti. Delok, ngerti situasi dia. Wong-wong lagi sumpah jak guyon. Oh, orang-orang ini lagi ngeremehkan, jak serius. Orang ini lagi tidak fokus. Tanya, paham gak? Itu orang cerdas kayak begitu. Dia bisa menempatkan pada porsinya, kapasitasnya. Maka dia bisa untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada umat. Nah, jika seseorang tidak mengerti ilmu ini, maka bisa berantakan, dan pada akhirnya orang ini, si pengajar ini bisa menyesatkan mustami'nya, orang yang mendengarkan tausiahnya. Bahkan banyak orang yang terpecah ukhuwahnya gara-gara tausiahnya. Ada kemarin tanya, ini pengajian kok dibubarkan, gimana ini? Sing bahas iku apa kok sampai dibubarno? Ini majelis saya dibubarkan, pengajian dibubarkan. Lah ya kenapa kok sampai dibubarkan? Apa yang kamu bahas? Kalau pembahasan Anda mengenalkan orang kepada Rasulullah, mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan gimana caranya rukun antar umat Islam, yang kamu bahas apa itu tahlilan syirik, apa itu orang salaman kafir. Nah, Anda kamu seperti itu ceramahnya. Makanya saya bersyukur sekali, kita bersyukur kita mengenal Islam bukan dari tangan orang-orang yang semacam itu, yang mulutnya kotor kayak gitu. Alhamdulillah, thariqah kita di Nahdhiyah ini tidak kenal meremehkan orang, tidak kenal untuk menggunjing orang. Orang yang di luar agama Islam aja lo nyaman dengan kita. Lo kok wong Islam dewe kok gak nyaman lo? Apa yang kalian perbuat gitu? Yang kalian perbuat itu apa? Sehingga membubarkan majelis ilmu. Ya karena orang kayak begitu yang dibahas. Wong tuane Nabi masuk neraka,
Apa itu habaib? Apa itu kiai? Bekas air minumnya diminum. Bakteri itu, bayangin loh. Apa faedahnya orang kayak begitu itu apa? Ceramah semudah-mudah kayak ngono itu apa? Apa? Faedahnya apa? Apa keuntungannya untuk umat itu apa? Tambah rukun umat. Apakah tambah bertambah imannya? Ya tidak kok. Orang minum bekas air minum itu diantaranya mereka mengambil barokah. Ini lisannya orang ini 24 jam digunakan untuk mengajar. Hidupnya 24 jam digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Bahkan pekerjaannya, hasil kerjanya digunakan untuk majelis taklim. Barokah wong iki. 24 jam waktunya melek moto, nyekel handphone, langsung urusan majelis. Mau tidur masih kayak begitu. Tidak ada urusan dunia. Orang ini barokah. Kita bisa lihat Habib Umar bin Hafid. Setiap nafasnya tiada lain hanya untuk mengajak kebaikan kepada orang. Setiap langkahnya, setiap nafasnya, semuanya yang dia lakukan hanya bertujuan mengajak orang untuk melaksanakan segala perintah Allah dimanapun dia berada. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham, maka ya semacam itu. Akhirnya bagaimana? Orang kok salaman? Untuk apa salaman? Nanti bau tangannya nggak enak lagi. Ngapain ceramah kayak begitu tuh ngapain? Makanya kalau dibubarkan itu sudah bentuk kebaikan, terusnya dibunuh orang-orang kayak begitu tuh. Bukan dibubarkan lagi, dipancung, gantung orang-orang kayak gitu tuh. Dibakar orang-orangnya sak masjid-masjidnya harusnya dibakar orang kayak gitu tuh. Sebagaimana ini perintah Rasulullah SAW ketika Rasulullah pernah memerintahkan para khalifah, dan tentunya yang membakar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibakar masjidnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, masjid di Masjid Diror. Dibakar masjid, orang-orangnya itu sholat, ya. Jadi singkat cerita, Rasulullah itu memerintahkan membakar masjid, bakar tuh masjidnya. Bakar tuh masjidnya. Terus akhirnya dilihat orang-orangnya sholatnya rapi, softnya bagus. Kembali, ya Rasulullah, apakah engkau nggak salah perintah? Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua menceritakan ini. Kembali lagi, mana khalifah yang lain, mana panglimaku yang lain? Panggil panglimaku ke sini. Panggil, bakar tuh masjidnya, bunuh orang-orang yang ada di dalam masjid. Bayangkan ya Pak, perintahnya Rasulullah. Akhirnya begitu sampai di sana, di Ziror, dilihat mereka lagi baca Quran. Lagi baca Quran, dari halakoh-halakoh muter gitu, tajwidnya bagus, nggak ada yang salah, ayat yang nggak ada yang diganti. Lantas kenapa? Apa salah mereka? Kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ragu. Apa salah mereka? Engkau gagal, kata Rasulullah. Yang pertama tadi gagal, dan yang kedua ini juga gagal. Mana yang ketiga? Panglima ketiga, panggil Rasulullah. Bakar masjidnya itu, bunuh orang-orang ada di dalamnya. Akhirnya ketika berangkat dilihat mereka lagi melaksanakan sholat juga, rapi, bacaan sholatnya didengarkan. Satu hari di sana sholat subuh ya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, semuanya pada rakaatnya, tak ada yang salah. Apa yang salah? Kembali, kata Rasulullah sambil mukanya merah, wajah beliau merah, mengatakan, engkau gagal. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu memiliki kuda. Kuda beliau itu punya dentuman, dok. Itu berbeda dengan kuda biasanya, nggak lumrah. Pukulan kudanya Sayyidina Ali itu nggak lumrah. Mereka orang-orang yang ada di Ziror ngerti yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka mendengar, dan suara dentuman kudanya Sayyidina Ali itu bisa terdengar sampai 5 kilo. Rungu, rungu. Mereka pada lari meninggalkan desa, lari meninggalkan masjid, karena yang datang adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu Sayyidina Ali datang, dilihat sudah kosong desanya, masjidnya juga sudah kosong, tetap dibakar masjid tersebut. Pertanyaannya, kalau ada orang kayak begitu, lalu di dalamnya ada orang, kira-kira dibunuh nggak bisa? Dibunuh oleh Sayyidina Ali, perintahnya Rasulullah. Lantas kenapa Rasulullah kok sampai memerintahkan membakar masjid, membunuh orang-orang yang sholat dalam masjid? Apa sebab? Masjid tersebut digunakan menjadi kajian yang tidak mengakurkan umat Islam, gawe fitnah. Orang sholat delokin, sikil, kaki sama kaki rapat, delokin, salah itu wudunya. Gak koyok ngono Islam itu. Gak kayak begitu. Wong orang-orang kafir, orang di luar Islam mengenal Islam dengan model-model orang-orang yang model koyok ngono, melayu kabeh, Pak.
Untung yang datang ke sini para habaib yang Islamkan Indonesia ini, para habaib duriyahnya Nabi. Lega, ya perang untuk Indonesia ini. Wong kita masyarakat Indonesia ini jago perang semua, jago perang loh mbah-mbah kita itu. Mbah-mbah kita tuh pendekar semua. Keseneng gelut kabeh, makane lek ana tiang Jawi kados kula panjenengan licik. Iki Filipina nih lek Thailand nih. Rupane tok wong Indonesia tapi atine duduk iki. Oh, orang-orang kita itu, orang Indonesia, mana? Daerah mana yang tidak ada alat senjatanya? Mana? Coba, Madura, Celurit. Jawa Timur apa? Parang. Jawa Tengah apa? Mbah ya. Nah, ini orang ngerti budaya dhewe orang ngerti. Apa? Keris. Jomblong apa sini-sini sing wedok yang sing jawab. Mandau. Mana Mandau? Aceh apa? Gak sekolah itu kan. Semua daerah-daerah pulau-pulau kecil-kecil semua punya senjata. Ini ciri khas saya. Orang dua senjata, apa lapo? Ya pendekar. Mbah kita tuh pendekar semua. Nah terus kenapa kok sampai dijajah 350 tahun? Ya karena menggunakan strategi divide et impera atau politik adu domba. Nggak akur. Nah ini orang-orang ini juga orang-orang yang ngajar kayak begitu itu ya politik adu domba. Makanya mbah baik ini pendekar kabeh. Oh jak gelut, yo seneng. Wis sini wong Indonesia ben gelut ya. Ayo kapan perang? Wis nemisan lah wis. Tapi ngempet cek cemut ya. Makanya ono kabar ada di Natuna itu ada kapal Cina yang mau masuk Indonesia. Jadi Kiai Said itu, ayo wis lah ngomong lah gelut pisan. Kiai Said ya ngono, PBNU pertama kali yang memulai peperangan ini. Nah gitu gak kendel awak-awak iki. Ojo jak gelut, seneng ojak gelut. Memang kan cocok be habaib ku cocok, habaib ku ojak gelut seneng. Tapi lek udah sorry kalah. Sepunten nggih, awak-awak iki, Mas, sepurane nggih Mas, kula niki mboten sengaja nangis. Iya, pedhe padha-padha ki duwe sangu to gak? Wis nabrak lho padahal. Iki wis motore wis ditabrak. Isih disangoni wong sing nabrak iki. Tapi lek ojak gelut, soto-soto nang pinggir dalan. Itu ciri khasnya kita. Makanya Wali Songo para habaib yang datang ke sini dengan apa? Dengan akhlak, tutur kata yang lembut. Sehingga apa? Semua Sabang sampai Merauke masuk ke dalam Islam. Akhlak sopan santun, bukan mencaci maki, bukan merendahkan, bukan mengkafir-kafirkan. Orang-orang yang muda-muda kayak begitu yang mengislamkan kita, gelut pisan mulai gini. Bahas sudah tumpah darah, nak karu-karuan. Wong di sini dulu raja-raja Brawijaya, Singosari, mereka punya kedudukan, punya kekuasaan, punya bala tentara dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita semua bisa mengambil ibarah, mengambil pelajaran daripada apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita semuanya. Saya minta maaf karena ini mundur 10 menit. Harusnya kita sholat jam 7:10, ini jam 7:20. Karena memang salah satu ciri khas para salaf kita antara maghrib dan isya itu beliau selalu melebihkan waktu 15 menit sampai 10 menit. Jadi waktu isya itu diundur ya. Waktu isya itu diundur sampai 15 menit, 20 menit, sampai 30 menit mereka melanjutkan kajian ini. Dan memang sunnahnya sholat duhur itu diakhirkan. Sholat duhur itu diakhirkan. Jadi sholat duhur itu sebaiknya untuk menghilangkan istiwa, maka sholat duhur itu jam 1. Sholat asar ya gitu, jam berapa? Setengah 4, jam 4. Itu sunnahnya kayak begitu. Tapi sunnahnya duduk oke main game ngenteni ini drone jam 1 kok sunai, tapi udah main game ini kok geblek iki jenenge. Mereka itu mengundurkan sholat ya kalau ngaji, maca kitab ini, mengundurkan sholat tapi main karambol. Jam piro? Lagi azan kok. Sunai lah jam 1. Iki bahlul pisan iki berarti. Nah, ini orang enggak paham kayak gitu. Makanya jangan sampai kita salah memahami segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syikhuna wa 'allamna ma syikhuna.